Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mayasari dengan NIM 210306096 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Yang dimana pertanyaan pertama yaitu tentang jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua struktur komponen. Yang pertama itu ada apoenzim dan ada kofaktor. Nah, gabungan antara apoenzim dan kofaktor ini disebut dengan holoenzim. Holoenzim merupakan enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Nah, sifatnya itu labil atau tidak mudah berubah dan serta kerja dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kemudian yang kedua itu ada kofaktor. Kofaktor ini merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan atas dua. Yang pertama ada kofaktor organik dan yang kedua ada kofaktor anorganik. Nah, kofaktor organik itu contohnya seperti vitamin, flavin atau heme, dan kofaktor anorganik itu contohnya seperti ion-ion Mg2+, Mn2+, atau Fe2+. Nah, ion-ion ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang jelaskan dua model cara enzim bekerja. Nah, cara enzim bekerja terbagi menjadi dua model. Yang pertama yaitu teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Vincer pada tahun 1894. Nah, dengan pernyataan enzim-enzim memiliki sisi yang aktif dan mengikat substrat. Dapat kita lihat di sini ada enzim. Ketika enzim memiliki bentuk yang spesifik dan substrat yang memiliki bentuk yang spesifik, maka akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Yang ini. Kemudian itu ada teori nomor 2, yaitu teori dengan induced feed oleh Daniel Konsland pada tahun 1958 dengan pernyataan bahwa enzim-enzim memiliki sisi yang aktif yang fleksibel, artinya bentuk yang tidak beraturan dan mengikat substrat. Dapat kita lihat di sini ada enzim ditambahkan dengan substrat akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Tidak sempurna dan tidak beraturan. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama, yaitu ada oksidereduktase, reaksi reduksi dan oksidasi. Transfer elektron dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya seperti alkohol dehidrogenase. Yang kemudian yang nomor 2 yaitu ada transferase. Transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lainnya, contohnya itu eksosinase. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada hidrolase. Bereaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan karena adanya air. Contohnya itu seperti tripsin. Yang keempat ada liase. Liase ini bereaksi dengan penambahan gugus fusi pada ikatan rangkap yang disebut dengan adisi. Atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fusi. Contohnya itu seperti pirufat dekarboksilase. Kemudian yang kelima itu ada isomerase. Reaksi isomerisasi atau penyusunan ulang atom-atom substrat. Contohnya itu Maillard isomerasi. Keenam ada ligase. Pembentukan ikatan CC, CN, CO, dan CS. Diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP. Contohnya itu seperti pirufat karbosilase. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu jelaskan sifat-sifat enzim. Nah, yang pertama yaitu enzim bersifat sebagai katalisator.
Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya, dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksi dapat meningkat sampai 107 kali. Sebagai contoh tuh, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Kemudian yang kedua, enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya. Sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya seperti RNA. Nah, yang keempat, sifatnya itu enzim itu khusus. Enzim ini fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu enzim tertentu pula. Misalnya seperti enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Kemudian ada seperti amilase. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Kemudian ada sifat yang nomor 4, yaitu enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya seperti enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 5, yaitu tentang jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses kerjanya. Nah, katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi dengan cara membentuk senyawa atau mengabsorpsi zat yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia. Nah, secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Nah, pada diagram ini, diagram yang berwarna biru itu dia menunjukkan bahwa enzim ini dan substratnya enzim dan substratnya tanpa katalisator, sementara grafik yang berwarna orange ini menggunakan katalisator sehingga produknya yang dihasilkan lebih cepat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal nomor 6, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Nah, faktor-faktornya yaitu pertama ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Kemudian, faktor yang kedua yaitu ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH. Kalau dia sangat rendah, itu dia disebut dengan asam kuat. Dan kalau dia pH-nya tinggi, itu disebut dengan basa kuat. Contohnya itu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, dan sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5.
Kemudian yang ketiga yaitu ada konsentrasi enzim. Substrat dan kofaktor jika pH dan jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada inhibitor. Nah, aktivasi suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal dengan inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak balik atau irreversible. Yang kedua yang bekerja secara balik atau reversible. Nah, penghambatan irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusak suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Sebagai contoh itu adalah senyawa disoprifil fluorul fosfat atau DVP yang menghambat enzim asetylkolin esterase, yaitu enzim yang penting di dalam transmisi infus syaraf. Nah, kemudian penghambat yang reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Contohnya itu seperti inhibitor reversible adalah EDTA. EDTA merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protease karena kemampuannya dalam mengelat ion logam. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini tentang jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor yang terdapat pada enzim. Nah, dalam sistem biologis, kecepatan enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator dan penghambat atau inhibitor. Nah, keduanya biasanya disebut bersama-sama sebagai efektor. Dapat kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat 5 substrat, yaitu substrat A, substrat B, substrat C, substrat D, dan substrat E. Dan ada pula enzimnya di sini. Enzim A, enzim B, enzim C, enzim D, enzim E. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika enzim ditambahkan dengan substrat akan menghasilkan produk. Sementara hasil atau produk di sini dapat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Pada umumnya, pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai beberapa soal yang diberikan. Jika ada kata yang salah atau tidak sesuai, maka saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton.